Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nopi Rahmawati. Kali ini saya akan membahas tentang autisme. Nah, apa itu autisme? Autisme atau Autism Spectrum Disorder yang lebih sering disebut dengan autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Bukan hanya autisme, ASD juga mencakup sindrom Asperger, sindrom Heller, dan gangguan perkembangan persepsi atau PPD-NOS. Kebanyakan individu dengan autisme akan mengalami masalah dengan hubungan sosial mereka, karena biasanya perilaku mereka berulang dan terbatas. Spektrum sendiri mengacu pada tingkat keparahan dan level yang dialami oleh ASD tersebut. Lalu, istilah spektrum pada Autism Spectrum Disorder lebih menjelaskan kepada gejala dan tingkat keparahan autisme itu sendiri. Nah, sangatlah penting untuk mengetahui dan mengenali gejala-gejala autisme sedini mungkin, karena autisme merupakan salah satu gangguan yang tidak dapat disembuhkan. Gejala autisme dapat terlihat pada masa perkembangan anak, biasanya mulai muncul gejala sebelum umur 3 tahun. Gejala autisme digolongkan dalam dua kategori. Kategori pertama, kategori ini merujuk pada penyandang autisme dengan gangguan dalam melakukan interaksi sosial dan berkomunikasi. Gejala ini dapat meliputi masalah kepekaan terhadap lingkungan sosial dan gangguan penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal. Jadi mungkin si anak lebih sering menyendiri, jarang melakukan kontak mata, dan jarang berbicara. Nah, kategori yang kedua, penyandang autisme dengan gangguan yang meliputi pola pikir, minat, dan perilaku berulang yang kaku. Contohnya gerakan berulang, misalnya mengetuk-ketuk atau meremas-remas tangan, serta merasa kesal saat rutinitas tersebut terganggu. Nah, biasanya seseorang dengan ASD akan merasa kesal dan terganggu bila rutinitas mereka berubah atau diganggu. Penyandang autisme juga memiliki perilaku yang bisa menyakiti diri mereka sendiri. Tapi mereka juga kagum dengan detail sebuah objek seperti roda yang berputar. Mereka akan terus mengamatinya walaupun mereka tidak tahu tujuan dan kegunaan benda itu untuk apa. Masih banyak pro dan kontra yang menjelaskan apa sih penyebab autisme itu sendiri. Ada yang bilang faktor genetik dan ada juga yang bilang faktor lingkungan. Padahal sampai sekarang belum dapat ditentukan pasti apa penyebab autisme itu. Beberapa ahli berpendapat bahwa autisme itu bersifat genetik yang diturunkan dari keluarganya. Sampai sekarang masih dilakukan penelitian, gen apa sih yang menyebabkan autisme itu? Diagnosis autisme. Tidak ada tes khusus yang bisa mendiagnosis autisme. Sebagai gantinya, dokter biasanya akan mendiagnosis berdasarkan laporan perilaku dan pengamatan. Autisme memang merupakan salah satu gangguan yang tidak dapat disembuhkan. Tapi banyak terapi-terapi khusus yang bertujuan untuk mendukung perkembangan mereka. Di antaranya ada beberapa terapi. Yang pertama, terapi perilaku, terapi komunikasi, terapi sosial, terapi keluarga, dan pemberian obat-obatan. Nah, yang pertama ada terapi perilaku. Terapi perilaku untuk mengurangi perilaku-perilaku yang sering mereka lakukan secara repetitif. Dan yang kedua, ada terapi komunikasi untuk memperbaiki pola komunikasi mereka. Dan yang ketiga, terapi sosial untuk mendukung sosial mereka. Sedangkan terapi keluarga diberikan kepada keluarga yang memiliki anak autisme. Tujuannya adalah untuk mencari tahu dan mengajarkan bagaimana cara untuk menangani anak-anak dengan gejala autisme. Dan pemberian obat-obatan bukan bersifat untuk menyembuhkan. Pemberian obat-obatan lebih digunakan untuk menenangkan gejala yang dialami oleh anak autisme, seperti menurunkan tingkat kemarahan,
menurunkan gejala berulang, dan menurunkan gejala-gejala autisme lainnya. Langkah awal yang harus diambil oleh orang tua apabila si kecil menunjukkan gejala ini adalah dengan menghubungi dokter. Penanganan yang dilakukan sedini mungkin pada penyandang autisme dapat meningkatkan keefektifan perkembangan kondisi tersebut. Sekian informasi mengenai autisme, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.